Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Aku Syifa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Jadi kali ini nih kita mau bahas tentang kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, juga membahas tentang pentingnya sex education di sekolah. Dari yang aku tahu, kasus kekerasan seksual ini dari tahun ke tahun semakin meningkat ya, terutama dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dari bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2002 ini sendiri sudah terdapat 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana 9 kasus ini berasal dari lingkungan sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama dan 3 sekolahnya lagi berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan menayangkan sebuah cuplikan video mengenai data-data kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan di Indonesia. Ya, pemirsa, berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, laporan langsung kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pemirsa, terjadi peningkatan laporan kasus sangat signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kita lihat angkanya di tahun 2020, laporan yang masuk ini adalah 10 kasus, kemudian meningkat sangat tajam di tahun 2021, 456 kasus. Nah, Komnas Perempuan membeberkan dalam lembar fakta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020, Komnas Perempuan menerima 51 laporan kasus kekerasan seksual dan diskriminasi. Dari berbagai jenjang pendidikan, kekerasan seksual paling banyak ini terjadi di perguruan tinggi. Angkanya adalah 27%. Disusul di pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren, ini 19%, kemudian 15% di SMA atau SMK, 7% di SMP, dan sekitar 3% di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis Kristen. Ini adalah angka dari Komnas Perempuan, pemirsa. Kemudian pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan tak lain adalah mereka yang seharusnya memberikan pendidikan dan melindungi anak-anak di lingkungan pendidikan. Lalu apa sih faktor yang menyebabkan pelecehan seksual di lingkungan sekolah ini sangat marak terjadi? Pertama yaitu pelaku yang merasa bahwa ia memiliki kekuasaan. Pelaku pelecehan seksual ini merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan dan mereka berhak bertindak sewenang-wenang, sehingga mereka melakukan kekerasan seksual kepada muridnya. Dan kekuasaan yang dimiliki pelaku ini menyebabkan korban-korban merasa takut untuk melapor atas tindakan kekerasan seksual yang korban-korban alami. Selain karena pelaku memiliki kekuasaan dan korban yang takut melapor, korban-korban ini yang rata-rata murid-murid sekolah, mereka kurang edukasi seksual, sehingga mereka kadang tidak tahu bahwa apa yang dilakukan pelaku terhadap mereka adalah bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Mereka baru mulai menyadari saat mereka beranjak dewasa, sehingga trauma tersebut muncul saat mereka sudah dewasa. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang bu. Selamat siang tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh bu. Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu.
Ya udah, Nisa mandi dulu ya, Bu. Permisi, Tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tadi adalah salah satu contoh bentuk kekerasan seksual. Nah, bentuk kekerasan seksual dalam contoh tersebut termasuk ke dalam kekerasan seksual verbal. Jadi kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi secara fisik ya teman-teman, tetapi bisa terjadi secara verbal juga dengan kita melantarkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh yang ditujukan kepada orang lain. Itu bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual secara verbal. Sikap sekolah yang seharusnya dalam menghadapi permasalahan terkait pelecehan atau kekerasan seksual ini adalah sekolah harus terbuka terhadap laporan-laporan tentang kekerasan seksual. Dan sekolah dapat memberikan rasa aman kepada para korban-korban yang ingin melapor dan memberikan perlindungan kepada korbannya sehingga korban lebih berani dan tidak takut saat melaporkan kekerasan seksual yang sudah mereka alami. Sekolah memberikan pendampingan terhadap korban-korban pelecehan seksual untuk memulihkan traumanya dengan memberikan bimbingan konseling untuk memulihkan trauma dari korban. Sekolah juga harus memberikan keadilan hukum dengan menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di lingkungan sekolah ini adalah sekolah harus memberikan pendidikan atau edukasi seksual. Sekolah harus memberikan sex education kepada murid-muridnya tentang bagaimana sih cara melindungi diri dari kekerasan seksual dan bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dan sekolah juga bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswa tentang tindakan-tindakan yang dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Lalu, tindakan dari pemerintah yang dibutuhkan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan pendidikan adalah dengan membuat undang-undang yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban-korban kekerasan seksual. Lalu upaya lainnya dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah dengan sejak dini mengajarkan pendidikan seksual sesuai dengan usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembahasan mengenai pendidikan seksual akan dijelaskan di topik selanjutnya. Apa sih pendidikan seksual atau edukasi seksual itu? Pendidikan seksual atau edukasi seksual adalah kegiatan mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi yang memiliki tujuan untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular seksual dapat dicegah. Pendidikan seksual merupakan suatu bentuk keterampilan dan pengetahuan yang harus sedini mungkin diberikan kepada anak mengenai perilaku seksual untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Seiring bertambahnya usia, membentuk karakter dan pola perilaku agar anak mampu terhindar dari perilaku-perilaku yang beresiko terhadap kekerasan atau pelecehan seksual, dan juga dapat menghindari anak dari perilaku seksual menyimpang. Minimnya anak mendapatkan pengetahuan tentang edukasi atau pendidikan seksual ini dikarenakan masyarakat Indonesia banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa pendidikan seksual itu merupakan hal yang tabu dan tidak seharusnya diajarkan kepada anak. Dan banyak juga yang minim pengetahuan tentang pendidikan seksual serta kurangnya media untuk mengajarkan pendidikan seksual kepada anak.
Cara yang dapat dilakukan agar pendidikan seksual dapat masuk ke kurikulum pendidikan Indonesia adalah pendidikan seksual atau pendidikan tentang kesehatan reproduksi ini harus disesuaikan secara multilevel, di mana pendidikan seksual ini harus memperhatikan usia, juga konteks level kritis di setiap daerah di Indonesia. Karena setiap daerah di Indonesia ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai pendidikan seksual di setiap daerahnya. Lalu bagaimana cara penyampaian mengenai pendidikan seksual ini dikemas dengan tidak terlalu vulgar agar tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat sendiri? Bagaimana sih cara mengajarkan tentang edukasi seksual kepada anak-anak dimulai dari lingkungan keluarga? Yaitu dengan orang tua memberikan pengenalan tentang organ-organ reproduksi pada aktivitas sehari-hari, seperti saat mandi, orang tua dapat mengenalkan organ-organ reproduksi yang dimiliki anak. Juga orang tua mengajarkan kepada anak mengenai bagian-bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Agar anak dapat mengingat informasi ini, kegiatan edukasi seksual ini dapat dilakukan sembari bermain. Berikut ini adalah contoh lagu yang dapat dijadikan media pendukung edukasi seksual pada anak. Lagu ini sangat cocok diberikan kepada anak karena bahasa-bahasa yang terdapat pada lagu ini sangat mudah dicerna untuk anak. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Lalu, tujuan pendidikan seksual ini adalah untuk membekali dan menyadarkan anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan, serta martabat mereka dengan cara menanamkan perlindungan diri dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Di era digital ini, teknologi serba canggih sehingga anak mendapatkan kemudahan dalam mengakses segala hal tanpa bimbingan orang tua maupun pendidik. Kita ketahui anak-anak ini dapat melihat iklan-iklan ataupun tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan umurnya, sehingga anak mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak diketahuinya sebelum umurnya. Lalu ada pendidikan seksualitas komprehensif. Pendidikan seksualitas komprehensif ini berbeda dari pendidikan seks, karena komponen-komponennya lebih dari sekedar memberikan informasi mengenai organ reproduksi. Dan pendidikan seksualitas komprehensif ini memiliki 7 komponen, yaitu diantaranya adalah komponen gender, di mana gender ini mencakup dari perbedaan gender dan seks, peran dan atribut gender, persepsi maskulinitas dan femininitas dalam lingkungan keluarga dan perkembangannya dalam kehidupan, perubahan norma dan nilai dalam masyarakat, manifestasi dan konsekuensi dari bias gender, stereotip, dan ketidaksetaraan. Lalu yang kedua ada tentang kesehatan reproduksi dan HIV, yang mencakup pada anatomi, proses reproduksi, infeksi menular dan HIV, pencegahan HIV dan IMS, suntik dan HIV, dan ekspektasi sosial, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada hak seksual dan hak asasi manusia, di mana ini mencakup diantaranya yaitu pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kebijakan nasional, pemahaman bahwa seksualitas merupakan budaya yang beragam dan dinamis, dan masih banyak yang lainnya. Lalu keempat ada kepuasan tentang alkohol dan obat-obatan serta dampaknya, Lalu yang kelima ada kekerasan, yang mencakup diantaranya itu adalah kekerasan pada laki-laki dan perempuan yang mencakup gender. Lalu ada hubungan seksual non-konsensual dan pemahaman bahwa hubungan non-konsensual ini dapat tidak diterima. Dan hal ini sebenarnya
sangat perlu dibahas di lingkungan sekolah mengenai bagaimana anak mengetahui bahwa tindakan-tindakan non-konsensual ini merupakan sebuah tindakan pelecehan dan pemaksaan. Lalu ada memahami dinamika korban dan pelaku dan bagaimana cara mengatasinya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan mekanisme penanganan korban. Lalu yang keenam ada keragaman, dan yang terakhir adalah hubungan manusia. Dan ketujuh elemen tersebut merupakan elemen-elemen penting mengenai pendidikan seksualitas komprehensif. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari pendidikan seksual di Indonesia ini adalah edukasi pendidikan seks pada anak ini akan sangat diperlukan bagi orang tua, pendidik maupun ahli kependidikan dalam memberikan parenting kepada anak, mengingat zaman yang terus berkembang di era digital ini. Dan pendidikan seksual ini akan sangat memberikan manfaat dan bekal bagi anak menghadapi masa pubertas nanti. Oleh sebab itu, proses kependidikan ini harus memerlukan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik usia, kematangan psikologi, serta intelektualnya. Itu dia pembahasan dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia dan pentingnya edukasi atau pendidikan seksual pada anak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.